Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah mudahkan hati dan langkah hati kita untuk menuju ke tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid atau mushola Mujahidin Penubek, dalam rangka untuk menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di hari yang barokah, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala hibur kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di mana pada pagi hari ini akan kami sampaikan buku saku yang berjudul Umdatul Mar'ah. Ini memuat 100 hadis landasan hukum bagi wanita yang ditulis oleh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku matan Umdatul Mar'ah karya Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang khusus ditujukan kepada para wanita sebagai landasan hukum, dan bahkan bisa dibilang matan Umdatul Mar'ah ini mencakup semua tentang atau semua tema penting dalam kehidupan seorang wanita. Jadi di buku ini matan-matan, jadi hanya kumpulan hadis, belum ada syarah atau belum ada penjelasannya. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan dari setiap hadis yang termuat dalam buku saku Umdatul Mar'ah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan saya kemudahan untuk bisa menyusun makalah, dan alhamdulillah makalah juga sudah berada di tangan panjenengan, dan itu bisa nanti dibuat untuk murojaah kembali di rumah, atau mungkin boleh juga kalau misalkan menghendaki di fotokopi ya, digandakan kemudian dibagikan ke teman-teman kajian atau ke keluarga juga diperbolehkan, dan saya mengizinkan itu. Artinya tanpa harus izin ulang, silahkan itu dikopi, digandakan sebanyak-banyaknya, dibagikan ke keluarga atau teman komunitas, teman kajian, diperbolehkan, dan insya Allah itu akan menjadi pahala jariah untuk saya dan untuk panjenengan. Rasulullah SAW
bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang mau kita ajak kepada kebaikan. Contohnya misalkan ketika kita menyebarkan ilmu ini, maka kemudian orang yang membaca ilmu ini, kemudian yang mereka mendapatkan hidayah atau mereka yang mendapatkan taufik atas ilmu ini, maka kita pun juga akan mendapatkan bagian pahalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini akan kita bahas matan yang pertama atau hadis yang pertama, yaitu salah satu hakmu adalah, berarti ini salah satu hak wanita ya. Salah satu hakmu atau salah satu hak wanita adalah mempunyai tempat khusus untuk taklim, maka tuntutlah. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Ja'at imra'atun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat." Seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba rijalu bihaditsika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, para lelaki telah biasa datang untuk mendengarkan nasihat-nasihatmu. Untuk itu seorang wanita tadi meminta untuk apa? Untuk itu sisihkanlah untuk kami 1 hari, sehingga kami bisa bermajelis denganmu. Engkau bisa mengajari kami sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya. Mimma 'allamakallah. Jadi ini seorang wanita meminta majelis khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtami'na yauma kada wa kada." Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu. Fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Para wanita pun telah berkumpul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan mengajarkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebetulnya yang menjadi saksi bahasan kita hanya sampai sini, cuman saya selesaikan hadisnya. Summa qala, ma min kunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min walidiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnaini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya kecuali mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Seorang wanita berkata, bagaimana kalau 2 anak?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan juga dua anak. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Tetapi pembahasan kita adalah bahwa suatu ketika ada seorang wanita gitu yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk disiapkan hari khusus, ya, disiapkan hari khusus untuk apa? Untuk mereka menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari hadis ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah pada umumnya iri, dengki atau hasad dalam Islam itu suatu perbuatan tercela. Itu sifat yang tercela, iri, dengki, hasad. Tetapi ternyata dalam Islam itu ada hasad yang diperbolehkan. Ada hasad yang diperbolehkan, dan hasad yang diperbolehkan dalam Islam namanya ghibthah, ya, namanya ghibthah. Ini iri yang diperbolehkan, ini hasad yang diperbolehkan dalam Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad, ya, kecuali pada dua orang. Rajulun atahullah malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, kita boleh iri, ya, kita boleh hasad kepada siapa? Orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, lalu hartanya itu diinfakkan pada jalan kebaikan. Ini kita boleh iri, kita boleh hasad. Jadi saya ulangi, pada umumnya iri, dengki atau hasad itu sifat yang tercela dalam Islam, dan bahkan itu merupakan penyakit hati. Tetapi ada pengecualian dalam Islam, kita boleh iri atau boleh hasad terhadap dua orang. Ini namanya ghibthah. Yang pertama adalah kepada orang yang Allah anugerahkan harta kepadanya, dan hartanya itu dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dalam kebaikan. Nah, ini kita boleh iri. Supaya apa? Supaya kita semangat, etos kerjanya tinggi, semangat untuk bekerja, supaya kemudian Allah titipkan atau Allah berikan kepadanya harta yang banyak, yang dengan harta yang banyak itulah dia bisa berinfak, gitu kan? Dia bisa bersedekah, dia bisa berwakaf, dia bisa zakat, dan dia bisa menunaikan ibadah-ibadah yang memang membutuhkan dana yang banyak. Contohnya misalkan umroh, haji, dan sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan harta, maka pada hari kiamat besok ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta, kita akan ditanya dua hal. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terkait dengan harta kita akan ditanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu didapat dari sumber halal atau haram. Sumbernya dari mana mendapatkan harta itu? Dan kemudian min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Untuk apa harta kita infakkan? Untuk apa harta kita belanjakan? Jadi terkait dengan harta, Allah tanya dua hal. Yang pertama sumbernya, yang pertama adalah sumber atau pendapatannya, yang kedua adalah pengeluarannya. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang masuknya halal tapi keluarnya haram. Ada yang masuknya haram keluarnya halal. Ada yang masuknya haram keluarnya haram. Ada yang masuknya halal pun keluarnya juga halal.
Maka ini yang terakhir ini yang paling baik. Terakhir ini yang paling selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemasukannya halal dari sumber yang halal dan dikeluarkan untuk sesuatu yang halal. Yang paling menyusahkan dirinya nanti adalah ketika sumbernya haram dan dikeluarkan untuk hal yang haram. Maka Masya Allah, kita yang pertama boleh iri kepada orang yang Allah titipkan kepadanya harta dari sumber yang halal dan juga diinfakkan pada jalan kebaikan, supaya kita semangat dalam bekerja, etos kerjanya tinggi. Kemudian yang selanjutnya, warajulun atahullah al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita boleh iri pada orang yang Allah beri karunia ilmu kepadanya, Allah berikan hikmah kepadanya. Ilmu apa? Ilmu Quran dan Sunnah. Kemudian ia bisa mengamalkan ilmu itu, ia bisa menunaikannya, dan juga dia bisa mengajarkannya. Itu kita boleh iri. Bahkan Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkannya, ya, mengajarkan Quran. Nah, mengajarkan Quran ini bukan hanya mengajarkan dalam pembacaannya, bukan hanya makharijul hurufnya, bukan hanya tahsin tajwidnya, tetapi juga mengajarkan tafsirnya, ya kan, pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam isi Quran tersebut dan sebagainya, luas. Ya. Maka terhadap orang yang seperti ini kita boleh iri, dan dalam Islam itu namanya ghibthah, hasad yang dibolehkan hanya terhadap dua orang. Satu, kepada orang yang Allah titipkan atau Allah berikan harta kepadanya, yang kemudian hartanya dikeluarkan pada jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah berikan ilmu kepadanya, yang dengan ilmu itu dia bisa menunaikan atau mengamalkan dan juga bisa mengajarkannya. Kenapa penting? Karena salah satu pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah berada dalam kubur, ya, kita sudah berada di tanam itu, di liang lahat, maka salah satu dari pahala yang tidak terputus adalah apa? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Termasuk diantaranya ketika misalkan ibu-ibu di sini mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anaknya, misalkan mengajarkan membaca Al-Quran atau mengajarkan surah Al-Fatihah, ngajari wudhu, ngajari sholat, ya, hafalan Quran, Masya Allah, itu akan menjadi aset. Kenapa? Kalau kita mengajarkan itu kepada anak dan kemudian anak terus mengamalkan itu sampai nanti matinya, sampai nanti meninggalnya, dan kita meninggal lebih dulu, ya, Masya Allah, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang bisa kita ambil, ya, ghibthah, hasad yang dibolehkan dalam Islam. Kemudian inti dari masalah ghibthah ini sejenis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-148, ya, yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, bersegeralah, berlomba-lombalah
terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada kita dunia dan terlebih manfaat untuk akhirat kita, manfaat untuk agama kita. Ya, berlomba-lomba. Maka kalau dalam urusan dunia, maka Rasulullah sudah menyampaikan, kalau dalam urusan dunia, unzur man huwa asfala minka. Lihatlah lihatlah yang ada di bawah. Itu dalam urusan dunia. Misal kita cuman punya sepeda motor, maka lihat orang yang ada di bawah kita, yang ternyata mereka hanya punya ontel, ya, hanya punya sepeda, kemana-mana dia naik sepeda, ya. Capek kakinya. Sedang kalau kita naik motor, ya, cuman gas sama rem saja. Membuat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal dunia kita selalu melihatnya ke bawah. Kemudian yang cuman punya ontel atau sepeda, lihat orang yang ada di bawahnya. Mereka ternyata tidak punya sepeda. Kesana kemari dia hanya naik atau dia hanya menggunakan kakinya. Membuat kita bersyukur walaupun hanya memiliki sepeda. Kemudian kita cuma punya kaki, nggak punya sepeda. Maka lihat orang yang ada di bawah. Banyak orang yang punya kaki tapi ternyata kakinya cuma satu. Kita lengkap, alhamdulillah kakinya dua. Supaya muncul bersyukur dalam hati ini. Kemudian kita cuma punya kaki dua nih, ya, atau kita hanya memiliki kaki satu. Lihatlah orang yang ada di bawah kita, yang mereka punya kaki tetapi lumpuh, tidak bisa kemana-mana, yang sehingga cuma bisa naik kursi roda. Kemudian orang yang hanya bisa naik kursi roda, lihat orang yang ada di bawahnya. Banyak dari mereka orang-orang yang hanya lumpuh terbujur kaku di atas tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah, ya, dia masih bisa kemana-mana walaupun dengan hanya mengenakan kursi roda. Maka dalam hal dunia selalu lihat ke bawah supaya kita bersyukur. Sembari kemudian kita tetap berusaha untuk tadi, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang banyak, yang kemudian dengan harta banyak itu kita lebih bisa banyak berbuat kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal agama, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, maka nggak boleh kita lihat bawah. Lihatnya harus ke atas. Supaya apa? Fastabiqul khairat. Supaya kita semangat, supaya kita ada rasa, ayo saya pengen melebihi, atau minimal saya pengen menyamai dia. Contohnya apa? Oh, kita lihat ada orang yang Masya Allah rutin puasa Senin Kemisnya, sedangkan kita belum. Kemudian kita termotivasi untuk juga bisa mengamalkan puasa sunnah Senin Kamis. Ada misalkan kita punya teman yang rajin sholat duhanya, rajin sholat tahajudnya, Masya Allah, dia bisa istiqomah dalam sedekah subuhnya dan sebagainya. Maka kita pun kemudian termotivasi untuk bisa menyamai atau bahkan mengungguli mereka, ya. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kalau orang berlomba-lomba mereka unggul dalam dunia, dan kita sudah tiba saatnya kan orang itu berlomba-lomba unggul-unggulan dalam hal dunia, maka kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan maka unggullah kalian dalam akhirat, unggullah kalian dalam akhirat. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ribtoh, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah dalam menjalani berbagai perannya, peran wanita dapat dipetakan menjadi 3 peran. 1, perannya sebagai seorang istri. 2, perannya sebagai seorang, yang pertama perannya sebagai pribadi dirinya sebagai seorang muslimah. Yang kedua perannya sebagai istri. Yang ketiga perannya sebagai ibu.
Ini peran wanita. Ada 3. Perannya sebagai pribadi seorang muslimah, yang kedua peran sebagai seorang istri salihah gitu. Kemudian yang ketiga perannya sebagai seorang ibu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada masing-masing peran tersebut dibutuhkan ilmu yang dapat menjaganya dari berbagai bentuk penyimpangan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Ibu-ibu di sini kalau makan dan minum sehari berapa kali? 2, 3, ada yang 4, sama nyemilnya ya. Nah, kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i itu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Hal itu karena seseorang membutuhkan makan dan minuman hanya sekali atau 2 kali saja, atau 3 atau 4 kali maksimal. Tetapi adapun kebutuhannya terhadap ilmu syar'i itu sebanyak tarikan nafasnya. Ini dalam Madarijus Salikin. Dengan menuntut ilmu syar'i, manusia berbeda dengan binatang. Kalau perkataan filosof yang pernah belajar filsafat, kalau perkataan filosof bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir, manusia itu adalah binatang yang berakal. Mungkin sekilas kita akan tersinggung gitu ya. Masa kita disamakan dengan binatang atau hewan? Tetapi seperti itu pula yang secara satu atau semaknanya disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan atau beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu syar'i dan kebutuhan manusia terhadapnya. Manusia itu dibedakan dari jenis binatang dengan adanya keutamaan ilmu dan bayan atau penjelasan. Jika manusia tidak memiliki ilmu, maka binatang melata dan binatang buas itu lebih banyak makan, lebih kuat, lebih banyak jima atau berhubungan seksual, lebih banyak memiliki anak dan lebih panjang umurnya daripada manusia. Manusia itu dibedakan dari binatang karena ilmu dan bayan yang dimilikinya. Jika keduanya tidak ada, maka yang tersisa adalah adanya sisi persamaan antara manusia dan binatang, yaitu sifat kehewanannya saja. Apa sifat kayak dia tadi? Ya makan, ya minum, ya berhubungan seksual, ya, yang memiliki anak yang banyak. Itu pun hewan bisa. Itu pun hewan punya. Tetapi kalau ilmu, maka manusia. Ilmu dan bayan, penjelasan, maka manusia. Tapi yang sehingga kalau manusia dia tidak mau menuntut ilmu, dia tidak punya ilmu, maka ya disamakan ia dengan binatang. Dan tidak ada keutamaan manusia atas binatang, bahkan bisa jadi manusia lebih jelek darinya. Ini dalam Miftah dari Sa'adah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul sekali yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala berkata, kalaulah bukan karena ulama, maka manusia sama dengan binatang. Ini dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bahkan manusia akan lebih buruk daripada binatang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya wanita dalam menjalankan 3 peran tadi membutuhkan ilmu, ya. Maka ilmu itu tidak mungkin didapat kecuali dengan belajar, kecuali dengan mengkaji, kecuali dengan membaca. Maka para wanita penting sekali untuk meluangkan waktunya, mempunyai tempat khusus untuk taklim,
ya, untuk belajar, menuntut ilmu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas satu persatu perannya. Peran yang pertama adalah sebagai pribadi muslimah. Seorang muslimah akan selalu terikat dengan berbagai aturan agama yang menyangkut dirinya sebagai seseorang yang beragama Islam. Dan seluruh hal tersebut memerlukan ilmu, sehingga kewajiban menuntut ilmu juga dibebankan kepada kaum wanita, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ada sebagian ulama yang menuliskan ditambahi muslimin wal muslimat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslim. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu. Tetapi kata Al-Hafidz Al-Sahawi rahimahullah taala bahwa tambahan muslimat tadi itu tidak ada atau tidak pernah ada dalam hadis, tidak pernah disebutkan satu kali pun dalam berbagai sanad hadis tersebut, sekalipun secara makna benar. Ya, maka Ibnu Al-Jauzi berkata, perempuan adalah seorang mukallaf. Dianya juga mempunyai kewajiban-kewajiban gitu. Ini kan mukallaf, memiliki beban, memiliki kewajiban-kewajiban. Sebagaimana laki-laki, oleh karena itu dia wajib menuntut ilmu tentang perkara-perkara yang diwajibkan terhadapnya agar ia menunaikan ibadah tersebut di atas keyakinan. Dan yang dimaksud dengan kata ilmu di sini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Ilmu yang menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Apalagi wanita itu beda sama laki, ya beda ya Bu ya. Maksudnya apa? Oh, wanita itu ada masa haidnya, ada masa nifasnya, macam-macam. Yang sehingga sebetulnya wanita di sini mereka harus sangat memahami kondisi dirinya sebagai seorang wanita. Bagaimana cara membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah, kemudian nifas dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya. Yang kedua, perannya sebagai seorang istri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya. Dan Masya Allah, ya, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita itu bisa menjaga sholat 5 waktunya, cuma 5 waktu nih. Apalagi kalau ditambah sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya, sholat duhanya dan tahajudnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah cuma sampaikan simpel sekali, kalau dia bisa menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian wasomat syahraha, dia juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Ya, kemudian wahafidat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dia taat pada suaminya. Yang ini yang jadi saksi pembahasan. Ya. Wa ata'at zaujaha, dia taat pada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, ya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka akan dikatakan kepada seorang wanita yang tadi, apa dikatakan? Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian suka. Oh, Masya Allah. Ini keutamaan seorang wanita yang memiliki beberapa sifat tadi, yang dia bisa menjaga sholatnya, kemudian puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, kemudian juga taat kepada suaminya. Maka
dia memiliki keutamaan khusus. Apa keutamaannya? Silahkan kalian masuk surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Nah, karena surga itu banyak pintunya. Lah kita disuruh ibu-ibu disuruh milih tuh, mau masuk surga dari pintu yang mana? Yang disuka. Oh, Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Seorang istri memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya dalam hal-hal yang bukan merupakan kemaksiatan terhadap Allah. Tetapi kalau suami memerintahkan kepada istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh atau haram hukumnya untuk ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fil maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama tadi ya, sebagai seorang istri taat pada suami dalam kebaikan-kebaikan saja. Perintah maksiat tidak perlu ditaati. Kemudian selain itu, dengan ilmu, seorang istri yang salihah dapat menjaga keistiqomahan dirinya dan suaminya serta keluarganya dengan nasihat yang baik. Ini kalau wanita punya ilmu, kalau istri punya ilmu, maka dia akan bisa menjaga diri dan keluarganya juga, menjaga keistiqomahan dan menjaga mereka dari keburukan-keburukan. Dengan cara apa? Dengan cara menasihati. Ad-dinu nasihat, karena agama ini adalah nasihat, ya. Dan cara menyampaikan nasihat juga butuh ilmu, ya. Cara menyampaikan nasihat juga butuh ilmu. Nasihat akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka memberi perintah kepada Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat ke-43 sampai ke-44. Adhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Ibu-ibu tahu Fir'aun ya? Fir'aun itu zalimnya kayak apa itu? Raja yang sangat zalim. Itu Fir'aun. Terhadap orang yang sangat zalim itu, yang melampaui batas itu, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Nasihatilah Fir'aun. Nasihatilah Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Terhadap orang seperti Fir'aun itu, kezalimannya, diperintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati dengan cara yang lemah lembut. Lah suaminya ibu-ibu kira-kira gak mungkin kan ya seperti Fir'aun? Masya Allah saleh. Maka terhadap suami yang saleh, ya sampaikan nasihat dengan kata-kata yang harusnya lebih baik dan lebih lembut kepadanya. Kepada Fir'aun saja Allah perintahkan untuk lemah lembut. Nasihati dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut. Diperintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, apalagi kepada suami yang saleh, Masya Allah. Haruslah dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang atau dengan sikap yang lemah lembut, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa pentingnya seorang wanita mempunyai tempat khusus untuk taklim, yang sehingga dia memiliki ilmu, yang dengan ilmunya itu dia jadi paham mana perintah suami yang boleh ditaati, mana perintah suami yang gak boleh ditaati. Yang dengan ilmu pun dia juga paham bagaimana cara menasehati,
cara menasihati suami. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana wala nuzi'a min syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan memburukkannya. Kalau lemah lembut jadinya baik, tapi kalau kasar maka keburukan yang akan dia dapatkan. Yang ketiga, peran sebagai seorang ibu. Peran sebagai seorang ibu ini juga butuh ilmu, masya Allah. Kenapa? Sebuah syair Arab mengungkapkan hal tersebut. Al-ummu madrasatul ula. Ya. Al-ummu madrasatu. Idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Seorang ibu itu tak ubahnya bagai sekolah. Dan ternyata al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertamanya anak. Bila ibu itu mempersiapkan sekolah itu secara baik, berarti dia telah mempersiapkan suatu bangsa dengan generasi emas, generasi yang baik. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya wanita itu berilmu. Kenapa? Karena dia menjadi sekolah pertamanya anak. Ya, dia bagaikan sekolah yang kalau dia bisa kelola sekolah itu dengan baik, maka dia akan bisa mencetak generasi yang baik pula. Nah, ternyata berbicara tentang generasi, itu memang yang penting itu istri, yang penting itu ibunya. Coba ibu-ibu lihat potret keluarga dalam Quran. Kalau ada keluarga, kan kadang keluarga itu nggak ideal ya. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleh, masya Allah, alhamdulillah. Seia sekata sesurga, ya, sedunia sesurga. Tapi ada juga yang nggak ideal. Salah satu pasangannya tidak soleh. Ada yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Ada yang istrinya soleh, suaminya nggak soleh. Ada yang suaminya nggak soleh, istrinya juga nggak soleh. Ada keluarga-keluarga yang memang tidak ideal, pincang. Kalau kaki itu pincang, ya. Maka berbicara tentang generasi atau anak, maka anak itu akan bisa terjaga kalau istrinya soleh, walaupun suaminya nggak soleh. Ini kalau berbicara keluarga yang tidak ideal ya. Kalau yang ideal ya sama-sama soleh. Tapi kalau tidak ideal, maka yang penting istrinya soleh. Kalau berbicara tentang generasi, yang penting istrinya soleh, walaupun suaminya enggak. Contohnya siapa? Fir'aun dan Asiyah. Asiyah itu salihah, sedangkan Fir'aun, na'udzubillah, zalim. Tetapi apa? Jadi bu anaknya bu. Salah satu yang diasuh siapa? Nabi Musa alaihissalam, diasuh oleh Asiyah dan jadi itu, masya Allah. Ya. Jadi ternyata potret keluarga dalam Quran itu berbicara tentang generasi, asal istrinya salihah, walaupun suaminya enggak, ya, kita berbicara keluarga yang tidak ideal, maka anak atau generasi itu akan selamat. Anak atau generasi itu akan selamat. Tetapi berbeda halnya keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh enggak? Soleh. Istrinya? Enggak. Istrinya kufur kan? Istrinya Nabi Nuh, apa jadinya? Anaknya juga ngikut ibunya, jadi kufur. Maka ini bahaya memang.
Dan ini sekaligus menjadi pentingnya bahwa seorang istri atau ibu itu harus salihah. Asalkan istri atau ibunya salihah, generasinya selamat, anak-anaknya selamat. Tapi kalau sudah istri atau ibunya nggak salihah, udah anaknya ngikut. Contohnya keluarga yang minum tadi, keluarga yang tidak ideal, suaminya saleh, istrinya enggak, anaknya ngikut ibunya, jadi nggak saleh, jadi kufur. Tetapi keluarganya Fir'aun, Fir'aunnya na'udzubillah tadi, dolimnya minta ampun, melampaui batas, tapi punya istri yang salihah. Nabi Musa yang diasuh Asia jadi intinya di ibu-ibu. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang penyair juga melantunkan, wa idan nisaa nasya'at fi ummati ummiyatin radu'a ar-rijalu jahalatu wa humulan. Apabila wanita tumbuh dalam kebodohan, maka kaum laki-laki menelan kebodohan dan kelemahan. Ya. Maka ini pentingnya wanita harus memiliki ilmu. Faqidu syai' la yutihi. Ini yang juga syair Arab mengatakan, kalau tidak ada isinya, apa yang mau diajarkan? Kalau ibu-ibu tidak ngaji dan tidak punya ilmu, lantas apa yang mau diajarkan kepada anak? Kenapa? Tidak ada isinya, apa yang mau diajarkan? Gelas yang kosong, dia tidak akan bisa memberikan minum kepada orang lain. Dirinya saja nggak bisa minum, apalagi orang lain. Kenapa? Gelasnya kosong. Tapi kalau gelasnya isi, dia bisa minum, pun dia juga bisa memberikan minum kepada orang lain. Makanya betul sekali seorang penyair melantunkan tadi, wa idan nisa'u nisya'at fi ummiyatin radu'a ar-rijalu jahalatu wa humulan. Apabila wanita tumbuh dalam kebodohan, maka kaum laki-laki menelan kebodohan dan kelemahan. Jadi inti generasi itu, baik buruknya generasi ada pada ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya terakhir ingin saya sampaikan, kalau potret para ulama wanita silahkan dibaca sendiri. Ya. Sudah ada contoh-contohnya 1 sampai 5. Intinya masya Allah ulama wanita itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau kita dengarkan selama ini ulama itu ya laki-laki. Ternyata kalau kita lihat bahwa ulama wanita juga banyak sekali. Yang paling tinggi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sampai dikatakan oleh para salaf bahwa kalau ilmu-ilmu orang-orang pinter, wanita-wanita pinter, orang-orang pinter yang ada di dunia ini ilmunya dikumpulkan, maka Aisyah radhiyallahu anha lebih pinter dari mereka semua. Ilmunya Aisyah masya Allah luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ingin saya sampaikan keutamaan dari menuntut ilmu. Yang pertama adalah dengan ilmu kita bisa mengetahui halal haram, baik buruk hak batil, yang dengan itulah kita akan lebih mudah jalan kita menuju surga. Kita tahu bagaimana beribadah, kita tahu seperti apa amal saleh. Ya, apa syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini tadi diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang kedua, ya, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa inal anbiya'a
lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warasu ilma. Ya. Tetapi mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihaddi wafirin. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Jadi para nabi itu bukan mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan oleh mereka, termasuk diantaranya Rasulullah SAW adalah ilmu. Maka kalau pengen dapat warisannya Rasulullah, ya ambillah ilmu dari beliau SAW. Kalau kita nggak mau ngambil, ya sudah, kita nggak dapat warisan apa-apa dari Rasulullah SAW. Kemudian tadi yang selanjutnya, keutamanya selanjutnya adalah ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Ya. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat ke-114 wa qul rabbi zidni ilman. Allah nggak merintahkan untuk minta tambahan apapun kecuali ilmu. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini dalil tegas diwajibkannya menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka Allah akan pahamkan kita terhadap ilmu ini, ilmu agama ini. Allah akan pahamkan kita terhadap agama ini. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Bukhari dan Muslim. Jadi masya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini menuntut ilmu, berarti Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita. Allah pengen kita baik, Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Ini ilmu syar'i ini, ya, ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Kemudian dengan ilmu itulah akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Mereka yang punya ilmu tentang agama ini, mereka lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita makin kita berilmu, maka makin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama-nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Ini perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, Allah akan menaikkan derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Barang siapa yang mau memuliakan Quran, ya, dia paham Quran,
maka Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau memuliakan Quran, tidak mau mempelajari Quran, ya, maka Allah akan merendahkan, menjatuhkan, Allah akan menghinakan dia di dunia dan di akhiratnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah salah satunya kenapa saya bikin makalah. Karena saya lihat beberapa jamaah kalau kajian, tapi saya husnudzon. Beberapa lihat jamaah kajian itu terkadang nggak nyatet mereka. Saya husnudzonnya ingatannya kuat. Artinya begitu dengar hafal, yang sehingga nggak perlu nyatet. Tapi saya juga was-was, karena kadang ingatan itu ya namanya ingatan, ya kadang lupa. Makanya kenapa setiap kali kajian saya berusaha betul. Saya mohon kepada Allah dimudahkan untuk bisa bikin makalah, yang sehingga kalaupun tidak mencatat ada makalahnya. Tinggal nanti kalau ada sesuatu hal yang baru yang saya sampaikan belum ada di makalah, tinggal dicanti makalah, ditambahkan di makalah. Makanya setiap kali kajian saya berusaha dan saya bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk bisa bikin makalah. Supaya apa ya tadi? Kalau mengandalkan ingatan kita ini ada orang yang gampang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang susah hafal, cepat lupa. Ada yang cepat hafalnya, susah lupa. Yang terakhir ini bahaya. Sudah susah hafal, cepat lupanya. Ngafalnya susah, tapi habis itu begitu hafal cepat lupanya. Ini parah. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah sampaikan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Ini Rasulullah loh yang sampaikan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Bahkan beliau memerintahkan sebagian sahabatnya agar menulis ilmu. Ya. Jadi ketika Rasulullah, kalau dulu kan belum ada buku tulis, jadi menulis mereka di batu, nulis mereka di mana? Pelapa, ya. Belum ada buku tulis seperti sekarang. Lah kita tuh zaman makin mudah makin malas. Dulu zaman makin susah, mereka makin semangat, ya, masya Allah. Bahkan yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau sampai mengatakan seperti ini: idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haidi. Apabila engkau mendengarkan sesuatu ilmu, maka tulislah meskipun pada dinding. Ya. Ini kata Asy-Sya'bi. Cuman yang jadi masalah jangan dinding masjid. Akhirnya nanti dinding masjid. Tetapi saya pernah nemui orang gila. Orang gila ini memang bukan seperti orang gila biasa. Jadi dia itu punya kebiasaan. Orang gila ini punya kebiasaan nulis. Saya tidak tahu dulu ketika warasnya seperti apa itu. Tapi orang gila ini hobinya nulis. Orang gila, tapi kalau kadang diajak omong ya nyambung juga. Ya tidak tahu ini gilanya seberapa persen ini. Tapi punya hobi nulis. Jadi dia itu selalu cari kertas. Jadi nyari sampah, bukan nyari makanan, nyari kertas. Kemudian dia itu selalu bawa pensil yang taruh di telinganya atau bolpen taruh di telinganya. Kemana-mana dia bawa itu. Kemudian dia cari kertas, kemudian dia nulis itu. Hobinya nulis pokoknya. Bahkan di masjid-masjid di Mendungan, yang tempat saya tinggal itu, mesti ada tulisannya.
Di dinding-dinding masjid itu mesti ada tulisannya, dan tulisannya itu bukan sembarang tulisan, ya. Tulisannya itu punya makna, bukan asal tulisan. Ini tulisan punya makna. Saya heran, saya sempat bertanya-tanya, ini orang dulu warasnya seperti apa ini? Karena tulisannya itu bukan tulisan yang remeh, itu bukan tulisan yang sekedar hanya tulis, bukan, tapi ada maknanya, dan itu ilmu. Kalau orang Jawa, ilmu kejawen itu, ilmu Jawa. Itu yang ditulis di dinding-dinding, yang tulis di kertas-kertas. Saya tuh kadang sampai baca. Jadi saya itu ya kurang kerjaan ya. Di masjid itu baca tulisannya, kemudian apa maksudnya ini. Kemudian di kertas-kertas yang tadi dia nulis, habis itu nanti dibuang. Tulis habis dibuang. Saya baca tulisannya itu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Tulis, ilmu ikat dengan tulisan, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Saya mau sedikit memberikan ilustrasi. Ibu-ibu berangkat kajian itu berat atau gampang? Beratnya. Harus bangun berpagi-pagi, pekerjaan rumah selesaikan dulu, suami anak dilayani, bahkan pekerjaan kadang ya harus ditinggalkan dulu. Berangkat ke masjid ya sudah bensin, ya kan, waktunya tersita, belum lagi kalau macet, ya, karena underpass di makam haji didandani, ya, lewat flyover macet, ya kan. Belum lagi nanti yang ngampiri, ya. Belum nanti pulang kajian lapar sarapan bareng, ya kan. Berat memang. Datang kajian itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Untuk apa? Untuk mendapatkan buruan ilmu. Buruannya bukan berupa hewan, tapi berupa ilmu. Lah begitu kita sudah dapat buruan ilmu, kok tidak diikat dan dibiarkan lepas begitu saja? Tidak diikat dengan menulisnya, hanya diingat saja, dan yang namanya diingat ya pastilah lupa. Apalagi kalau sudah sepuh, lansia, lanjut usia, sudah pikun, ya kan, dan sebagainya. Kalau itu cuma dilepas begitu saja, eman-eman kan, serasa perjuangan, serasa pengorbanan itu kayak muspro, itu kayak sia-sia. Kenapa? Nggak ada bekas, nggak ada asarnya, nggak ada tulisannya. Kalau ada tulisannya, ya, kalau ada tulisannya, maka enak Bu, itu bisa diwariskan ke anak cucu, betul kan? Jadi aset jariah ilmu yang bermanfaat diwariskan ke anak cucu. Masya Allah, bapak ibu sudah meninggal misalnya, bapak ibu sudah meninggal, anak-anak itu, ya Allah, di kamarnya ada bukunya ibu tebel banget, dan semuanya isinya ilmu. Masya Allah, itu anak-anak akan bangga. Dan anak-anak itu akan menceritakan tentang bapak ibunya. Bagaimana bapak ibunya dulu itu, Masya Allah, setiap hari ada jadwal kajian, selalu bawa buku, kemudian mencatatnya. Begitu beliau meninggal, beliau meninggalkan warisan ilmu. Buku tulis yang tebal, ternyata ini catatan selama ini bapak ibu menuntut ilmu. Masya Allah, anak bisa jadi ngambil pelajaran dari catatan itu. Maka kalau sudah berburu ilmu, diikat dengan catatan. Alhamdulillahnya saya bikin makalah, agak ringan lah ya, agak ringan. Nanti makalahnya jangan hilang. Taruh di map tersendiri atau di tas tersendiri, kumpulan makalah-makalah, kumpulan artikel-artikel, dan jadikan itu warisan untuk anak-anak cucu kita. Masya Allah, akan jadi jariah. Siapa tahu anak yang kita meninggal belum dapat hidayah, setelah membaca buku catatannya bapak ibunya, jadi dapat hidayah, jadi dapat taufik, Masya Allah. Dan mungkin bahkan itu nanti akan dibukukan anak kita. Oh, luar biasa kan, kumpulan catatan bapak ibu saya, kumpulan catatan kajian bapak ibu, oh, luar biasa. Saya tuh sampai lihat ada jamaah, saya tuh niteni Bu, kalau ada jamaah itu, sampai ada jamaah itu yang bukunya tebel itu. Dan buku tebal itu saya awasi itu ketika kajian, selalu mencatat. Kajian di sana mencatat, kajian di sini mencatat. Bukunya itu tebal. Dan Masya Allah, sudah tebal itu, terisi dengan catatan-catatan kajian, luar biasa.
Maka ini yang disampaikan oleh para ulama tentang pentingnya mencatat. Yang terakhir sebagai penutup, tak lupa ikat ilmu dengan amal juga. Kenapa? Karena kita akan ditanya terkait dengan ilmu yang kita dapat. Ya, kita akan ditanya tentang ilmu yang kita dapat, wa an ilmihi fima fa'ala. Kita akan ditanya tentang ilmu, bagaimana ilmunya, sudah diamalkan atau belum. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sabda Rasulullah SAW yang tidak bergeser kedua kaki seorang hamba sebelum dia akan ditanya umurnya, akan ditanya masa mudanya, akan ditanya hartanya, kemudian juga akan ditanya apanya, ilmunya, sudah diamalkan atau belum. Jadi bukan hanya jadi wawasan, bukan jadi pemenuh catatan buku kita, tetapi juga bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya kalau tidak dicatat di buku ya dicatat di HP lah. Nah nanti luar biasanya akan bisa menjadi jariah ketika begitu dicatat di HP disebarkan resumen atau ringkasan kajian pada pagi hari ini, tema ini, ustadz ini, tempatnya ini, jam sekian, ringkasannya ini. Oh luar biasa. Bisa di grup-grup banyak orang yang baca, pahala mengalir kepada diri kita. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya materi kita pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Ada yang bertanya sebelum saya tutup?